Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini pada kegiatan aksi nyata kami selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pariaman tentang aksi nyata budaya positif di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh yang pertama oleh Bapak Victor Eboni SPD dan yang kedua saya sendiri selaku CGP angkatan 11 Kota Pariaman. Untuk penyampaian materi pertama kita silakan kepada Bapak Victor Eboni, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Bapak David atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga pada kali ini diseminasinya bisa berjalan dengan lancar. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, di sini aksi nyata kami yaitu mengenai budaya positif. Yang kita tahu budaya positif itu sebuah kebiasaan positif yang kita lakukan. Nah, sepengetahuan kita semua, mungkin selama ini budaya positif itu erat kaitannya dengan penerapan sikap-sikap positif. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita sama-sama tercerahkan dan sama-sama mendapatkan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Nah, perkenalkan dulu. Tadi sudah diperkenalkan juga sama Bapak David. Kami berdua itu CGP angkatan 11 Kota Pariaman pada tahun 2024. Nah, di awal ini kita mulai dulu menyepakati atau kesepakatan forum diseminasi ini. Ini bertujuan agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada kesepakatan itu lahir dari kita untuk kita. Jadi bukan lahirnya dari kami, tapi dari kita untuk kita. Sebagai contoh, di sini saya ada memasukkan sebuah kalimat menghargai siapapun. Artinya di sini kita juga diminta mohon saling menghargai ketika ada yang berbicara, berpendapat, kita semuanya yang lain itu mendengarkan. Kemudian di sini menjadi pendengar yang baik. Di sini pendengar yang baik bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Artinya juga kita mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan nanti dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya di bawahnya ini kita bisa saling melemparkan argumen atau pendapat terkait apa saja yang memungkinkan kesepakatan kita agar kegiatan kita ini pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang Bapak Ibu mungkin ada masukan bagaimana bagusnya kesepakatan kita dalam kegiatan hari ini. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, ada? Kalau kayak gitu Pak. Ya silakan Pak, pakai mic. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kesepakatan forum diseminasi, ada yang mau saya tanyakan. Itu mengenai izin Pak, misalnya mau keluar itu bagaimana Pak? Apa diizinkan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, sebenarnya pada forum kesepakatan ini
itu bukan minta izinnya sama saya. Artinya kita tuangkan butir-butir di sini untuk kita sepakati bersama. Seperti itu. Jadi mungkin kalau izin apakah boleh, atau HP apakah boleh. Jadi mungkin kita tuangkan saja dulu. Artinya izin ke toilet atau izin keluar. Apakah ada yang lain? Ya, silakan Bu Uli. Mungkin untuk kesepakatan forum destinasi saya tawarkan bagaimana kalau dengan peserta semua aktif dan kreatif. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Ibu Uli menawarkan bagaimana kesepakatan kita dalam forum diseminasi ini, seluruh peserta atau seluruh yang ada di dalam sini semuanya aktif dan kreatif. Jadi aktif di sini artinya kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi juga memberikan masukan umpan balik serta saran-saran yang mendukung. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita setuju? Setuju? Oke. Jadi itu menjadi kesepakatan kita, maka kita lanjut. Nah, jadi di sini disiplin positif itu ini ada sebuah uraian, di mana di sini dikatakan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, jadi di sini kita dalam menjadi seorang guru, kita harus bisa memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Yang jadi pertanyaan besar kita, budaya positif itu seperti apa saja? Karena kan kalau kita hanya tahunya kata-kata budaya positif, sementara kita tidak tahu penjabarannya, tidak tahu konsepnya, ujung-ujungnya kan gampang juga. Nah, jadi di sini kami di sini diseminasi untuk memperkuat atau menebalkan budaya positif yang sudah ada pada diri Bapak Ibu, biar bisa diwujudkan dan diterapkan di sekolah ini, khususnya di SMP Negeri 9 Pareman. Nah, konsep-konsep dalam budaya positif ini itu ada 6. Yang pertama itu disiplin positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi di sini ada 6. Saya akan menampilkan atau mempresentasikan pada poin 1, 2, 3 yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak David Saputra untuk poin 4, 5, 6. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Sekarang kalau saya boleh tahu sejauh mana Bapak Ibu mengetahui apa sih disiplin positif itu? Nah, mungkin Ibu Uli bisa coba Bu Uli, menurut Ibu Uli disiplin positif itu apa? Terima kasih Pak. Mungkin kalau dalam pendapat saya, disiplin positif saya menggambarkan bahwa melaksanakan aturan tapi dengan cara yang lebih lembut, yang lebih manusiawi, atau yang tidak terlalu menekan, tapi itu peraturan dilaksanakan tapi tidak terlalu berat untuk siswa yang akan melaksanakannya. Oke, terima kasih Bu Uli. Kita beri hapus dulu lah buat Bu Uli. Ya, mungkin satu lagi lah, biar sedikit ada perbedaan atau persamaan. Ya, mungkin kepada Ibu Rina mungkin. Terima kasih. Baiklah, kalau menurut saya pribadi, disiplin positif itu kita memberikan contoh yang baik kepada siswa dan
Ya mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Close lagi buat Ibu Rina. Jadi dari dua pendapat tadi bisa saya tarik kesimpulan, disiplin positif itu sebuah sikap yang kita berikan kepada anak yang tidak menekan, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan kita sebagai guru menjadi suri tauladan bagi murid-murid kita. Nah, jadi kalau kita merujuk di sini, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita merujuk pada pendapat yang tadi, pendapat dari dua orang rekan kita tadi, itu bisa mengarahnya ke sini. Artinya di sini kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan. Bagaimana kita bisa mewujudkan murid-murid kita itu sadar akan kesalahannya tanpa harus ada hukuman. Karena di dalam disiplin positif, dalam menerapkan disiplin positif, kita tidak boleh ada hukuman dan reward. Ya, reward dan punishment itu sudah tidak ada lagi. Namun bagaimana cara kita agar anak bisa termotivasi belajarnya, termotivasi dalam lingkungan sosial, bergaul segala macam. Ya, dengan cara ini, dengan kita menerapkan disiplin yang mengajarkan anak kita itu bertanggung jawab, sehingga bisa dia menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita tampilkan pada mereka. Itu tadi, balik lagi ke pendapat yang kedua, pendapat Bu Rina. Kita ini senaknya sebagai seorang guru menjadi role model bagi murid-murid kita. Kita yang menjadi suri tauladan mereka. Kita yang dipatut dicontohnya. Nah, kemudian selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi di sini di dalam budaya disiplin positif, kita bagaimana bisa melatih si anak atau murid kita itu agar dia disiplin diri. Dia bisa mengontrol dirinya ketika marah. Ketika marah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus memukul pintu atau menendang meja, menendang kursi? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi di sini kita memang budaya positif itu kita mulai dari kita dulu. Jadi penerapan budaya positif itu harus kita mulai dari diri kita, barulah kita bisa menggerakkan orang lain untuk mewujudkannya. Nah, selanjutnya di sini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Senada yang disampaikan Ibu Budi tadi, pendapat Ibu Budi tadi bagus, karena kalau anak sudah terpaksa satu hal, anak melanggar, anak terpaksa, kita paksa untuk taat aturan. Efeknya apa? Efeknya anak itu hanya mau patuh kepada orang yang menghukumnya saja. Dan sebaliknya, si anak kita kasih reward ketika dia berperilaku bagus, maka kedepannya si anak itu hanya berperilaku bagus hanya kepada yang mengasih reward saja. Nah, seperti kita lihat realitanya yang ada, si anak hanya takut pada wakil kesiswaan. Ketika wakil kesiswaan ada, jangankan orangnya, fotonya saja terpampang, siswanya langsung diam, tidak mau ngapa-ngapain. Ketika tidak ada aroma-aroma wakil kesiswaan ada di sekolah, siswa kita itu berulah. Nah, jadi di sini ini dipermasalahkan karena disiplin dirinya sendiri. Nah, inilah yang akan kita wujudkan bagaimana menerapkan disiplin positif, dimulai dari disiplin diri. Selanjutnya di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa ini ada profil pelajar Pancasila? Karena di dalam kurikulum Merdeka yang kita tempuh saat ini, itu kita tidak bisa lepas dari profil pelajar Pancasila. Termasuk budaya positif yang akan kita wujudkan itu pun juga berkaitan dengan ini.
Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya apabila murid itu memiliki profil ini, dia akan mudah kita wujudkan untuk memiliki pribadi yang baik, pribadi yang positif tadi. Begitupun selanjutnya, di sini ada mandiri. Mandiri di sini yang dimaksudkan bukan si anak mandiri mempelajari atau mewujudkan budaya positifnya sendiri, tapi dari dirinya sendiri. Bukan ada unsur paksaan atau unsur tuntutan. Jadi di sini kebanyakan mandiri inilah yang kurang bagi kita semua, karena kita selalu mengharapkan dituntut. Sementara saat ini tidak ada lagi kata-kata menuntut, yang ada tuh menuntut. Jadi perbedaan sedikit kata, efeknya besar. Apabila si anak kita tuntut, maka di sana akan ada kesan paksaan. Tapi kalau kita tuntun, maka di sana ada sebuah nilai-nilai kebajikan yang kita tabur, di mana anak itu akan bisa menyadari dirinya sendiri. Kemudian di sini ada kebinekaan global. Kebinekaan global ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, dengan watak anak yang berbeda-beda itu kita jadikan satu tujuan, yaitu mewujudkan budaya positif. Begitu juga dengan gotong royong. Kita bergotong royong bersama-sama merangkul murid-murid kita untuk bisa mewujudkan budaya positif dengan kreatif serta bernalar kritis. Itu 6 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, jadi di sini ada juga motivasi untuk perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi kenapa seseorang itu berbuat sesuatu hal. Contoh, kenapa saya berbuat baik, saya rajin ke sekolah, saya datang ke sekolah itu jam 6:30, sementara orang masuk jam 7:30, saya masuk jam 6:30, hanya karena menghindari hukuman dari kepala sekolah. Saya rajin membuat perangkat, membuat media ajar, itu karena saya ingin mendapatkan reward dari kepala sekolah. Kemudian untuk saya menjadi diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada apapun yang saya harapkan. Yang saya harapkan hanyalah bagaimana saya sebagai guru bisa menjadi tauladan yang baik bagi siswa. Maka untuk itu saya menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya di sini menghargai diri sendiri dengan nilai yang saya percaya ada pada diri saya. Ini merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya di sini wujudnya nanti akan berimbas kepada keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini sebenarnya keyakinan sekolah itu bisa berupa kesepakatan kita antara siswa dan guru dan pihak sekolah menjadi sebuah aturan sekolah. Sementara keyakinan kelas itu sebagai wujud kesepakatan kita kepada siswa, dari siswa kepada kita, kemudian dari kita kepada siswa lagi, untuk bisa diterapkan di sekolah agar pembelajaran bisa terlihat kondusif. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas yang pertama itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini maksudnya peran di sini bagaimana si guru itu bisa menggiring anak atau membawa anak berpikir apa saja yang perlu kita sepakati agar pembelajaran kita bisa efektif. Contohnya seperti di awal tadi, mungkin sikap saling menghargai, kemudian berkata sopan, kemudian lagi disiplin waktu, komitmennya bagaimana, kalau sudah terlambat apa langkah yang diambil, kemudian permisi itu berapa orang yang boleh. Nah, di sini guru berperan sekali dalam mewujudkan terbentuknya itu. Yang kedua,
keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Nah, di sini yang maksudnya itu kita membuat pernyataan-pernyataan yang umum, yang mudah dicerna oleh si anak. Kalau kita katakan misalnya keyakinan kelasnya disiplin positif harus diterapkan, berarti kan itu kan masih bingung anak. Jadi di sini bagaimana pernyataan universal itu agar mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas tersebut. Misal kita bikin seperti yang disampaikan tadi, kita saling menghargai, berkata yang sopan selama belajar, tidak boleh makan minum selama belajar di kelas. Nah, contohnya kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas 9C atau 93. Nah, jadi di sini contoh keyakinan kelasnya itu berupa bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Selanjutnya, saling peduli, menghargai dan membantu sesama yang lain. Kemudian, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, tepat waktu dan aktif di kelas. Sama juga seperti kegiatan kita hari ini, usulan dari Bapak semuanya tadi, kita aktif dan kreatif selama kegiatan. Nah, maka di sini ini hasilnya, hasil dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Sebelum hasil ini tentu ada uraian kenapa sih ada keyakinan seperti itu. Tidak mungkin segala sesuatu itu seperti dunia magic, door langsung jadi, kan nggak mungkin. Maka di sini adalah langkah-langkahnya, yaitu setiap kelompok, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian ada juga senantiasa membantu orang lain. Kemudian di sini ada juga sikap hormat atau menghormati dan sikap bekerja. Jadi inilah bentuk butir-butir keyakinan kelas yang rincian dari yang di sini. Jadi bagaimana sih kita bisa kata-kata yang bersifat universal ini, pernyataan-pernyataan universal ini bisa agar mudah dipahami anak. Jadi kita uraikan seperti ini. Maka di sini setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, kalau seperti ini kita buatkan, anak sulit untuk mengerti. Tapi kalau kita katakan seperti ini, maka anak akan mudah memahami. Apalagi kita berada di lingkungan yang usia anak itu dalam tahap remaja. Itu kata-kata kita terkadang banyak yang kearifan lokal atau budaya lokal yang kita pakai. Jadi seharusnya kita sudah melatih siswa kita itu untuk berbahasa yang baik di dalam forum. Nah, selanjutnya di sini akan ada SPG yang akan dilanjutkan atau dipimpin oleh rekan saya, yaitu Bapak Pipit Saputra. Pak Pipit Saputra, dipersilakan. Sudah Bapak Ibu, terima kasih kita sampaikan kita ucapkan kepada Pak Boni yang telah menyampaikan, memaparkan materinya tentang ice breaking. Kemudian untuk sesi kedua saya yang akan menyampaikannya. Sebelum masuk ke materi, kita lakukan dulu ice breaking Bapak Ibu. Ice breakingnya permainannya namanya up down. Bapak Ibu berdiri berpasangan, kemudian tangannya dikepal seperti ini, dikepal, dua berpasangan, masuk ya. Kalau saya bilang up down, up atas ya, berpasangan ya Bapak Ibu ya. Nah, berpasangan ya seperti ini ya, atas bawah selang selingi ya. Kalau saya bilang up
kalau up berarti yang tangan yang di bawahnya naik ke atas. Kalau saya bilang down, tangan atas, naik, turun ke bawah. Bisa Bapak Ibu ya? Kalau bisa berdiri Bapak Ibu semuanya. Berdiri. Nah ini, nah siap Bapak Ibu, tangannya dimasuk di selang-selingi. Nah siap. Nah, saya siap. Didengar instruksinya ya Bapak Ibu. Up. Nah kita ganti aja atas bawah. Kita ganti aja istilahnya atas bawah aja ya. Ya, atas. Atas. Nah, atas. Kalau atas tangan yang di bawah ini naik ke atas. Kalau bawah tangan yang dari atas turun ke bawah. Bisa Bapak Ibu ya? Dan kita ulangi. Atas. Atas. Bawah. Bawah. Atas. Bawah. Nah, kalau saya bilang atas, nah dari bawah naik ke atas. Saya bilang bawah, dari atas turun ke bawah. Kita ulangi satu kali lagi Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu. Atas. Bawah. Nah, satu kali bawah, bawah lebar. Kalau bawah lebar, tangan yang dari atas turun ke bawah. Kalau atas, tangan yang dari bawah turun ke atas. Berarti ini contohnya ini Pak Alfebrialdi. Saya bilang atas. Nah, bawah. Nah, ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sesuai dengan kesepakatan tadi, bagian saya itu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ini rupanya mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama itu pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kegagalan ini mungkin karena peserta didik itu hanya terpaku dengan keinginan yang ada pada dirinya. Kemudian kita selaku guru belum mampu atau belum menerapkan juga yang namanya tadi yang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wodi tadi, kita belum menuntutnya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiganya, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Untuk kelima kebutuhan dasar ini kita tanamkan kepada seluruh peserta didik kita, sehingga budaya-budaya positif yang akan kita sampaikan, budaya-budaya positif yang akan kita terapkan kepada siswa akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lanjut studi kasus, ini Ibu Wati. Ada yang namanya Ibu Wati di sini? Nah, Ibu Wati, guru wali kelas 91, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Tono, yang nama muridnya Tono. Beberapa anak telah mengeluhkan Tono yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin ini juga pernah terjadi di sekolah kita. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Wati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tono? Nah, siapa yang bisa jawab ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu sebagai Ibu Wati itu, apa yang Anda Bapak Ibu lakukan? Kira-kira setelah Bapak Ibu telusuri alasan Tono untuk melakukan itu apa? Bisa Bapak Ibu? Nah ini Ibu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak David atas kesempatannya. Di sini ada studi kasus Ibu Wati yang menghadapi ulah si Tono yang sering meminta bekal makan siang.
Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau ada beberapa kebutuhan dasar dari manusia yang seandainya itu tidak terpenuhi, maka biasanya akan membuat si manusianya itu akan mengalami kegagalan. Di sini barangkali si Tono memang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang di sini bermasalah dengan dengan masalah perutnya ya. Barangkali yang pertama masalah yang dihadapi si Tono, dia tidak memiliki uang jajan berlebih untuk membeli makan siang. Yang kedua, barangkali orang tuanya juga tidak memiliki perhatian lebih apakah anak mereka ini sudah makan atau belum. Kemudian barangkali juga ada beberapa masalah karena memang si Tononya sendiri yang lebih suka dengan bekal makan siang temannya dibandingkan jika bekal makan siang dia sendiri. Karena memang ada juga beberapa anak yang tidak menyukai apa yang dibuat oleh orang tuanya karena makanannya tidak bervariasi, sehingga dia lebih suka minta bekal dari temannya. Jadi kalau seandainya saya menjadi ibu wati, tentu yang pertama kita telusuri dulu dari si Tononya, apa penyebabnya, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian setelah kita identifikasi masalahnya apa dan kita dapatkan permasalahannya, baru kita bisa menerapkan kira-kira apa solusi atau penyelesaian cocok dengan masalah yang dihadapi si Tono. Terima kasih Bu. Penjelasan yang sangat-sangat detail sekali, sangat lengkap sekali. Ini alasan Bu. Yang pertama tadi, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tono adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Benar apa yang disampaikan tadi Ibu Rina Yurida. Anak ini sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan kebutuhan dasar tadi. Anak ini harus dipenuhi dulu ini, dipenuhi semuanya ini. Maka harapan kita budaya positif itu berjalan harus dipenuhi dulu yang ininya. Salah satu contoh, bagaimana seorang anak akan menerapkan budaya positif sementara perutnya keroncongan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kurang perhatian juga seperti Bapak Ibu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kita kasih juga kepada Tono ini, dia kurang perhatian. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tono adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kembali lagi ke poin yang 5 tadi Bapak Ibu ya. Si Tono ini juga Tono betul. Nah, juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dengan kondisi yang ada pada dirinya. Kemudian yang lanjutnya, karena temannya jadi takut, mungkin si Tono ini agak lumayan berani, agak berotot mungkin ya ini. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tono sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Setiap siswa ini, setiap anak ini, dia juga mempunyai kebutuhan dasar seperti kekuasaan. Ini kekuasaannya bukan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif ya Bapak Ibu ya. Lanjut, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, yang dibawa ibunya di rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tono sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi tukar-tukar selero Bapak Ibu. Nah, lanjut. Ini kita masuk ke poin yang selanjutnya, itu posisi kontrol
restitusi. Ada 5 buah macam posisi kontrol restitusi. Pertama, kita sebagai orang guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Nah ini 5 posisi kontrol ini. Kalau yang guru yang posisinya sebagai penghukum ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Ini menghardik, menunjuk dan menyakiti, menyindir siswa. Nah itu kalau ada Bapak Ibu yang melakukan hal yang seperti ini, berarti Bapak Ibu masuk ke dalam kategori guru penghukum. Lanjut yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Itu Bapak Ibu dikategorikan sebagai guru pembuat rasa bersalah terhadap peserta didik. Lanjut, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Ini posisi Bapak Ibu sebagai teman atau kawannya. Lanjut lagi, menghitung dan mengukur terhadap seluruh peserta didik atau murid-murid kita. Posisinya Bapak Ibu di sini sebagai guru yang memantau. Yang terakhir ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah, menguatkan pribadi, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia secara berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini posisi guru sebagai manajer. Pada posisi kontrol restitusi ini, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita selaku guru, selaku tenaga pendidik harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ini, Bapak Ibu. Dan posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, kita sebagai manajer ini kita memanage seluruh peserta didik kita, terutama yang berada di kelas kita pada saat pembelajaran. Lanjut, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Ini masuk lagi segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya Bapak Ibu dihadapkan oleh siswa yang sering terlambat. Yang sering terlambat ini Bapak Ibu panggil, kemudian Bapak Ibu tanya secara face to face. Tidak boleh ditanya di depan temannya yang lain secara bersamaan. Tanya di sini, kenapa anak itu menstabilkan identitas ini? Kenapa anak itu melakukan hal tersebut? Dan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian berbuat salah itu manusiawi, tidak berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti semua pernah melakukan kesalahan. Itu kira-kira kalimatnya. Salah satu contoh, si anak ini terlambat, ditanya dulu kenapa dia terlambat, kemudian kita lakukan, kita stabilkan. Contohnya lagi, wajar anak bapak, anak ibu terlambat karena seperti ini, karena kesalahan itu adalah sifatnya manusiawi. Kemudian dari kesalahan itu
kita validasi akhirnya. Kita validasi, kita konekkan lagi kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contohnya, dalam validasi ini, si anak ini kita tanya, apakah dia tahu, apakah dia sadar di poin mana keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Kemudian si anak ini pada poin validasi ini akan berjanji dan berusaha untuk memperbaikinya ke depan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ke depannya. Kemudian di sini pada saat anak melakukan kesalahan itu kita tidak boleh memberikan tekanan. Kita tanya dulu semuanya alasannya kepada peserta didik itu, karena setiap anak pasti punya alasan, pasti mempunyai beragam macam masalah yang ada pada dirinya. Nah, ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada anaknya, keyakinan yang mana yang dilanggarnya, sesuai yang saya sampaikan tadi. Setelah itu kita beri anak itu kesempatan untuk memunculkan atau mengingat kembali apakah keyakinan kelas yang dilanggarnya. Kemudian ke depannya bagaimanakah tindakan yang harus dilakukannya. Kemudian ini Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, nah ini kesimpulan Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan seperti: satu, disiplin positif; yang kedua, motivasi perilaku manusia; yang ketiga, keyakinan kelas; yang keempat, kebutuhan dasar manusia; yang kelima, posisi kontrol restitusi; yang keenam, segitiga restitusi. Nah, disiplin positif ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Boni semuanya ini, dari yang pertama sampai yang keenam. Semoga kita semuanya dapat menerapkan apa-apa saja yang ada dalam penyampaian kami ini dalam tema disiplin positif yang akan kita sampaikan yang kita lakukan kepada seluruh peserta didik kita yang ada di SMP Negeri 9 Pariaman ini. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak Nubit. Ya, kita beri aplaus dulu lah buat Bapak Nubit. Sampailah kita pada di penghujung kegiatan diseminasi. Kami dari guru penggerak, salam guru penggerak, di sini tergerak, bergerak dan menggerakkan. Artinya tergerak dimulai dari diri sendiri. Setelah itu kita bergerak untuk meningkatkan kompetensi sehingga kita bisa menggerakkan murid-murid kita, menuntunnya untuk bisa mengenali apa yang mereka miliki. Seperti itu. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kata yang salah atau tingkah laku kami yang salah selama proses diseminasi. Kami ucapkan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.